Saya Chandra Sopandi dari Bengkel Bubut Master Cendana, masih dengan murid adik kesayanganku Asif Firdaus ya. Kali ini saya akan membahas lagi tentang bearing ajaib. Karena kemarin saya kurang fit, bikin videonya banyak yang tertinggal ya. Mungkin dari suara juga pemirsa bisa tahu saya agak lemes, banyak pikiran, pusing. Kemarin ada salah terangkan. Jadi sini tuh ada 3 ya. Ini ada 4 ya, ini sama. Ini tuh yang Jepang, ternyata Jepangnya 2, dan ini Conrod yang Italkit ini yang dari Eropa ya. Kemarin saya bilang ini dari Eropa, sorry gagal fokus, lagi banyak pikiran. Nah, kita bahas dulu ya. Kemarin ada yang WA banyak, kenapa diganti bearing 18 jadi umur stang seher panjang ya. Oke, sekarang saya terangkan ya. Kita sederhana aja ya, logika sederhana. Truk tronton itu muatan 10-20 ton itu rodanya total ada 10. Kenapa? Biar bebannya jadi kesalur ya. Lalu tank baja M1 Ebram ya 70 ton. Tapi kenapa dia nggak ambles ya? Karena dia rantai rodanya lebar dan panjang sekali ya. Baik, sekarang saya mau terangkan logika sedikit aja ya. Nah, ini kita simulasi sederhana ya. Ini yang bearing Mito ya, yang 18 peluru yang bisa dicabut-cabut, saya pasang 4 ya. 180 derajat, 180 derajat ya. Nah, coba pasang stangnya sih. Oke ya, tuh. Kelihatan pemirsa? Tuh ya. Terpasang 4. Logika sederhana ya. Anggap ini bebannya 100 kilo lah ya. Anggap aja ini simulasi sederhana. Kalau dibagi 4 peluru, ya berarti satu pelurunya itu kebagian 25 kilo ya. Lalu kalau dibagi 8 ya jadi 12,5 kilo. Terus tunjukin sip itu sama penunjuk. Oke, kelihatan nggak? Aduh, kurang fokus sip. Bentar. Nah, fungsi itu ya, peluru itu ball bearing, needle bearing ini adalah dia bergesekan dengan pen big end ya, dan bagian dalam stang seher ya. Oke. Pada waktu bergesekan itu ada tenaga ledakan dari atas ya, hasil ledakan itu beban ya. Dar. Nah, kalau jumlah pelurunya semakin banyak, ya otomatis terbagi bebannya lebih ringan. Yang tadi penjelasan simulasi sederhana ya. Kalau 100 kilo bagi 4, 25 kilo. Kalau bagi 8 ya cuma 12,5 kilo. Itu saja logikanya. Makanya begitu saya ganti pakai bearing ini lagi tahun 96, yang tadinya 1 bulan ya, tiap hari balapan liar sejam setengah, sebulan itu stang seher kena, gosong, belakangnya gosong. Ya, begitu ini pakai 18, peluru 18 itu setengah tahun stang masih bagus, cuma blok mesin saya keburu ambrol, keburu hancur ya. Nanti saya masih ada blok mesinnya ya, nanti saya kasih lihat. Ya, apa bisa dimengerti pemirsa? Ini logika sederhana ya. Karena yang WA banyak, kok kenapa bisa bikin awet ke stang seher? Nah, ini logikanya ya, sederhana sekali ya. Mudah-mudahan pemirsa bisa memahami ya. Betul nggak sih? Ini simpel kan ya. Ya, makanya ini berlaku juga ya pemirsa untuk semua motor. Kalau Anda misalnya menemukan lahar bearing motor apa, bisa diaplikasikan ke motor apa, dan jumlah pelurunya itu lebih banyak, itu lebih bagus. Dijamin 1000% itu stang seher lebih awet ya. Apalagi di motor-motor yang kencang ya, yang untuk balap itu cari jumlah pelurunya yang paling banyak ya. Tapi kualitas rumah bearingnya juga harus bagus. Tuh, ini lihat ya, detail ini buatan Jepang, ini bagus sekali ini tuh. Rapi, presisi tuh. Ya. Oke. Dan ini blok mesin saya ya, ketika tahun 96. Ini udah saya obrak-abrik ya, udah pecah ya. Udah saya reset ini untuk piston 64 ya. Ini daripada udah nggak ketolong, saya reset untuk 64 ya, bore up 64. Jadi jujur saya itu menerangkan apa adanya, dan ini kebetulan tadi saya ada lihat-lihat foto lama. Ini saya lagi balapan liar.
Di Bandung lokasinya Telkom ya, Japati ya. Itu tahun 96 rame sekali. Tiap hari kita balapan, balap liar. Ya maaf, kejar-kejaran polisi juga. Ya nggak apa-apa lah, kenakalan remaja dulu. Ini lahar ini stang seher yang tadi saya bilang 6 bulan tahan. Bloknya keburu hancur, pistonnya pecah. Ya, karena emang dulu ereking saya juga lumayan kenceng lah, cukup ya. Dulu saya balap liarnya udah bukan sama King lagi, sama RGR dan NSR ya. Dan ada 2 motor yang hanya bisa mengalahkan saya. Itu motor RGR sahabat saya Iman dari Titan Speed ya. Dan NS itu saya trek 400 meter kalah 1 ban ya. 132 cc lawan 150 cc. Dan NSR-nya, kalau NSR-nya saya kalah 1 motor. Ninja belum keluar dulu ya. Saya pecah motor kira-kira di pertengahan Julian lah 96. Ninja itu keluarnya bulan September 96. Saya apa? Bulan Januari 97 saya beli Ninja Yankees ya. Oke. Baik, kita bahas lagi ya ke stang seher. Saya nemu lagi ini foto lama ya. Saya merasakan tahun 90 itu zaman kejayaan 2 tak ya. Ini lagi touring ke puncak ya. Semua 2 tak ya, tuh RG, ereking. Nah, ini motor saya. Saya habis ereking 4 dan yang ini mudah-mudahan yang terakhir. Soalnya yang ketiga pecah mesin itu sampai crankcase hancur, betulin jual ya. Tuh. Saya mengalami masa-masa kejayaan 2 tak dulu. Semua di jalan itu 2 tak. Ya, oke. Kita balik lagi ke stang seher. Baik, ini saya ada belah mesin ya. Ini dia stangnya sepertinya original Kagiva ya. Karena ini motor baru jalan 4.700 ya. Kilometernya punya sahabat saya Koari dari Bali. Saya bongkar, kita lihat coba pelurunya berapa. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2, 12 tambah 1, 13. Cuma 13 ya. Oke. Yang ini tuh sama. Ini 34X, kodenya sama yang ini nih. Sama yang ini 34X ya. Saya udah bongkar, ini ada 4 mesin nitonya ternyata saya hitung ya. Lalu yang ini kemarin udah dihitung ya 15 ya Sip ya. Ini yang paling sakti, ini 18 ya, buatan Jepang. Ini juga buatan Jepang. Lalu ini yang dari Eropa, Italkit Sip. Ya, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 2, 14. 14 ya. Cuma ini si Eropa ini lebih gede dia lubangnya, kita ukur Sip. Yang Italkit yang Eropa dia 2901 ya. Oke. Ini 28 ya. Dia jadi lebih besar diameternya 1 mili ya. Dikarenakan apa? Dia menggunakan pelurunya lebih besar. 3,5 ya pelurunya. Sedangkan yang kemarin kita bahas peluru King itu 2,99 dan peluru ini semua sama 2,99 ya. Dari sini saya menarik kesimpulan ya. Ini dengan konstruksi yang asli Kagiva, ini hanya 13. Ini mungkin keawetannya kurang ya. Makanya yang Eropa ini Italkit dia berevolusi membuat 14 dan pelurunya dibesarkan jadi 3,5 mili ya. Pelurunya. Lalu si Jepang ini yang 34X ini pelurunya ditambah 15. Dan terakhir ini yang Jepang juga, ini buatan apa ini? Mitaka ya. Ini 18. Ya kan dunia ini selalu berkembang kan. Perang Dunia Kedua pesawat tempur itu lari
terbangnya cuma 500-400 km. 5 tahun kemudian udah supersonik 1000 kilo. Akhir tahun 60 udah ke bulan manusia sih. Ya, sekarang bentar lagi kita bisa ke matahari nih. Ya, jemur di sana ya kok. Oh iya. COVID. Oh jemur. Oh iya anti COVID ya. Ya, kok. Baik. Ini ada analisa lagi. Ini yang bawaan Kagiva ya. Ini motor 4.700 km ya. Motornya ada di Bali. Mesinnya dikirim ke saya ya. Tuh lihat big end-nya. Ada cacat. Karena tadi balik lagi ya. Logika sederhananya yang saya jelaskan ini sih, kalau ini 100 kilo dibagi 4 ya cuma 25 kilo, itu beban nekannya itu berat sekali. Jadi beban yang diterima pelurunya kasihan berat ya. Makanya ini di kasus ini yang bawaan Kagiva itu ya 4.700 udah itu tuh. Udah kena. Oke, ya. Mudah-mudahan pemirsa bisa mencerna maksud dan tujuan saya. Tadi di depan saya udah bilang, ilmu ini bisa diterapkan di motor 2 tak, 4 tak ya. Kalau Anda nemu bearing yang jumlahnya lebih banyak dan bisa diaplikasikan, pakai, itu pasti berguna. Ya. Dan ini dulu saya lagi udah dijelaskan kan kemarin ini Mito yang King. Nah ini lagi riset kerk as saya. Di part 1 udah dijelasin ya tuh riset kerk as. Ini bor-borannya ada maksudnya ya. Dan ini sudah ketemunya kayak gini. Ini yang terbaiknya. Nanti untuk lebih jelasnya ilmu kerk as saya jelasin ya di ilmu mesin 4 tak 2 tak bagian kerk as ya. Dulu saya pengalaman ini saya cor ya. Pertama gagal. Jadi aluminium bekas pirodo leekan bikin mal dicor nggak nempel. Kenapa? Karena ini dingin, yang dicorkan panas dan yang nggak nempel, nggak senyawa. Lalu saya panaskan kerk asnya. Cor kedua kali, cor. Oke, berhasil nyatu. Tapi apa? Ininya rusak asnya. Ya, yang tadinya 0 ya, itu ngegeol sekali. Sudah lumayan kenyang saya riset kerk as ini Ereking, dan ini temuan saya terbaru itu tanpa cor ya. Jadi saya buat khusus ya, dibentuk. Itu cantik sekali ya. Semua lubang-lubang ini lubangnya ya, itu ada fungsi dan tujuan, dan big end-nya ditutup itu juga ada tujuan ya. Nanti saya jelaskan ya di ilmu mesin 2 tak bagian kerk as ya. Oke, thank you. Nah ini ya kerk as King itu lubangnya tebal sebelah, di situ tebal ya, di situ tipis ya. Ini ada fungsinya ya, nanti saya jelaskan ya. Dan lihat ini yang Kagiva Mito juga ya, dikasih lubang 2 ya, tuh bentuknya aneh tuh ya kerk asnya. Tuh bulan sabitnya ini aneh tuh, bulan sabit bawah. Nah nanti saya jelaskan ya, sabar ya. Ini semua ada fungsi. Nanti saya kabarkan tentang geser torsi itu gimana ya, nanti saya jelaskan. Sabar ya pemirsa, banyak sekali yang minta dibuatkan video yang tentang serial ilmu mesin 2 tak ya, mungkin part 5. Nanti saya mau beresin dulu PR hutang PR kerjaan saya, lalu beresin ruang dyno. Sesudah gitu nanti mungkin saya bikin video ya tentang ilmu mesin 2 tak. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya Ko Ari dari Bali dengan suplai spare part yang unlimited ya. Kalau nggak disuplai spare part gini saya juga bingung ini. Semua baut-bautnya aneh ya, sip ya. Ini motor Itali, beda-beda. Oke, saya Chandra Sopandi dan Asif Firdaus undur diri. Thank you.